Yesus menyertai saya, saudara. Tanpa Yesus hidup saya nggak ada artinya. Tanpa Yesus hidup kita tidak ada artinya. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Dia buat hidup kita menjadi berarti. Kita dapat menikmati kehidupan yang indah di tengah dunia yang tidak indah ini. Dan itu semua oleh karena Yesus. Dia adalah sumber kehidupan itu. Dia adalah jalan dan kebenaran. Dan waktu kita benar-benar memandang tetap kepadanya dan berkata, Engkaulah segala-galanya bagiku, dan tetap menaruh harap kepadanya, apapun juga yang kita butuhkan, Dia sanggup, Dia mampu, dan Dia mau untuk menyediakan buat kita semua. Amin. Saya alami berbagai banyak hal. Dulu saya hanya sekedar tahu karena saya belajar dari firman Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu dan sampai saya menginjak usia yang ke-60 inilah, saya 3 tahun terakhir bukan cuma tahu tentang Yesus, tapi mengenal Yesus lebih dari hari-hari sebelumnya. Justru dalam segala kesesakan, justru dalam segala kekurangan, himpitan, segala yang negatif yang didengar, saya tetap memandang kepada Tuhan dan Tuhan mengajarkan tentang banyak hal. Dan waktu saya terapkan firman Tuhan, Dia pembela yang ajaib, tidak pernah tinggal diam. Dia buktikan bahwa Dia sekalipun tak terlihat, sekalipun kelihatannya Dia jauh, tapi Dia tetap dekat dengan kita. Sekalipun banyak orang tidak peduli, Dia tetap memperdulikan kita. Sekalipun banyak orang meninggalkan kita, tapi Dia tetap setia menyertai kita. Dan pasti Dia memberkati dan menyediakan segala yang kita butuhkan tepat pada waktunya, bahkan jauh lebih dari apa yang kita bisa doakan. Itulah Yesus yang luar biasa. Sebabnya ada satu lagu waktu dalam keadaan sakit, instrumen itu membuat saya menangis. Dan waktu istri saya datang dari pelayanan menggantikan saya tanya, kenal nggak lagu ini? Instrumen ini membuat saya terharu dan saya menangis. Dan istri saya dengarkan dan dia berkata, ini lagunya papi. Ayahnya dulu ngarang lagu itu, ya. Dan saya tanya, ingat tak liriknya? Dan dia berkata, saya masih ingat liriknya. Singkat, masih bisa ya? Singkat, ya, singkat sekali. Ya, singkat sekali. Saya coba untuk menyanyi, saya bukan penyanyi, ya. Tapi karena Tuhan buat saya jadi bisa untuk menyanyi, bukan pandai menyanyi, bisa untuk menyanyi. Banyak orang berkata, Pak Geri suaranya kayak Ade Manuhutu. Ya, ada yang mana gitu saudara ya. Ada yang bilang lagi, Bob tutup oli. Oh tutup oli kali ya saudara ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya bersyukur kalau saya bisa menyanyi. Itu setelah saya bertobat tahun 86. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidupku. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Ku tak sanggup hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidupku. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Saudara, saya tinggalkan pekerjaan tahun 89, waktu saya bertobat tahun 86. Dan saya bersyukur kalau Tuhan itu menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Ada tetangga saya, Ibu Irwanto, duduk di belakang.
bisa jadi saksi hidup, di mana beliau dengan tak segan-segannya memberikan traktat, meminjamkan kaset, ya, dan mengundang untuk datang ke Full Gospel Businessman. Betul Bu ya? Ada di belakang sebagai saksi hidup. Puji Tuhan beliau berkenan untuk hadir. Dan kami terima dan taruh. Saya sempat malah membuang. Boro-boro mau dengar kaset kesaksian saudara. Apaan, nggak ada waktu. Ya, time is money kan saudara. Ya, dan saya bekerja. Dan akhirnya Tuhan tangkap saya tahun 86. Dan saya bertobat. Dan saya mau berubah. Ada banyak orang bertobat, oh puji Tuhan. Tapi selama pribadi tersebut tidak berubah, tidak bertobat. Saya mau berubah. Kerja di night club, 12 tahun. Saya tahu pemasukan itu. Saya tahu gaji saya, 12 tahun. Tidak kekurangan suatu apapun juga. Tapi kurang satu, tidak ada Yesus. Tidak bisa menikmati apa yang disebut dengan bahagia. Dan itu semua berjalan. Dan akhirnya Tuhan panggil saya, 86. Saya bertobat. Saya pindah pekerjaan, dipindahkan di gudang. Dan 2 tahun di gudang itulah sekolahnya Tuhan membentuk karakter saya. Ya, merendahkan saya supaya saya jangan jadi sombong. Dan dia kikis habis semua manusiawi lama. Dan akhirnya Tuhan katakan, lulus 89, tapi keluar dari pekerjaan, hidup dengan iman, andalkan dia. Banyak orang bisa ngajar tentang iman. Banyak orang bisa khotbah tentang iman. Ya, banyak orang bisa bicara tentang iman. Tapi hidup sesuai dengan iman itu tidak semudah berkata-kata. Saya tinggalkan pekerjaan dan semua orang berkata, gila kamu, hidup dari mana? Bagaimana anak-anakmu? Keluargamu bagaimana? Edan, saya kulaan Edan tahun 89. Tapi Tuhan buktikan sampai dengan detik ini, 86 sampai dengan 2003, saya bertobat dan berjalan melayani Tuhan, 27 tahun. Tuhan buktikan pemeliharaannya yang luar biasa. Tidak kekurangan. Sediakan semuanya tepat pada waktunya. Dan itulah Yesus yang luar biasa. Sebab saya berkata, tanpa Yesus aku gak sanggup hidup. Tapi oleh karena dia buat aku menjadi hidup. Dan hidupku menjadi jauh lebih hidup daripada kehidupan yang lalu. Apalah artinya engkau membeli seisi dunia ini, tapi engkau tidak selamat, sia-sia. Perjalanan waktu boleh berjalan penuh sukacita, dan Tuhan panggil pada satu sisi kehidupan yang tidak pernah saya harapkan. Istri saya meninggal 2010. 2010 istri saya dipanggil Tuhan mendahului. 38 tahun bersama-sama. Tapi di waktu Tuhan, dia panggil. Saya bergumul 1 bulan lebih bersama dengan anak-anak saya. Tetapi satu malam Tuhan berkata dalam pengertian saya pada waktu itu di kesendirian saya, kamu boleh berdoa. Memang wajibnya kamu sebagai hamba Tuhan, orang percaya berdoa. Tapi keputusan dan ketetapan ada di dalam tangan Tuhan. Mati dan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Manusia bisa berusaha, Tuhan juga yang menetapkan dan menentukan. Dan waktu itu saya sadar, saya tidak boleh memaksakan kehendak saya untuk Tuhan lakukan. Tapi saya berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu, bukan kehendakku. Jadilah menurut kehendak-Mu yang terbaik buat istriku. Dalam keadaan koma, hampir 1,5 bulan di rumah sakit Elizabeth. Bukan pembuluh darah, tapi batang otak pecah karena hipertensi. Dan waktu itu saya berserah, Tuhan lakukan yang terbaik untuk istri saya. Siapa yang tahu jalan hidup 5 menit yang akan terjadi di depan kita? Nggak ada satu orang pun yang tahu. Tapi dia, Tuhan itu tahu. Dan sebabnya saya berkata, aku menyerah, aku serahkan dalam tangan-Mu. Jadilah yang terbaik menurut kehendak-Mu atas istriku. Dan kehendak Tuhan, 19 Mei 2010, dia panggil pulang istri saya. Terpukul, merasa sendiri. Bagi manusia sekalipun hamba Tuhan, masih daging, masih manusia. Stres, linglung, lihat pakaiannya masih tertinggal, menangis, jadi cengeng, rasanya tidak ada semangat hidup. Di kamar, anak-anak datang menghibur, cucu-cucu datang menghibur, tapi itu semua hanya untuk sesaat. Mereka punya kesibukan, mereka punya pelayanan sendiri. 2 bulan
hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Dan Pak Indrayana, ada Pak Indrayana, ya ini saksi hidup juga. Ya, dia berkata kepada saya, Pak Gary, ini hamba Tuhan, Pendeta Yong Ilkuk dari Jakarta bersama istrinya, baru Kamis pulang. Tiketnya itu banyak Kamis pagi. Rabu kosong, bisa nggak isi? Kasih kesempatan dia. Saya berkata, monggo silahkan. Kami jemaat kecil, tidak banyak, nggak apa-apa. Yang penting ada pelayanan. Oke, datang. Pengurus gereja berkata kepada hamba Tuhan ini, Bapak Gary lagi berduka, 2 bulan yang lalu istrinya baru meninggal. Saya diundang untuk didoakan dan saya dimaju didoakan. Bla 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 bla. Istrinya ikut nimbrung dan istrinya tiba-tiba berkata, memang penolongmu aku sudah panggil pulang, tetapi bulan 11 aku akan beri penolong yang baru. Bulan 11 penolong yang baru. Penolong yang baru bulan 11. Selesai, amin. Pendeta Yong Ilkuk bertanya, Pak Gary, ini didengarkan dan disaksikan banyak orang, termasuk Pak Indrayana ya Pak ya. Pak Gary, Tuhan mau Bapak menikah. Menikah lagi, bagaimana? Jawab saya apa Pak waktu itu Pak? Saya tidak mau. Saya nggak mau, nggak siap. Ada saksinya ya, Januar juga. Tidak siap. Didoakan lagi. Sama. Bagaimana Pak? Ini sama. Enggak. 3 kali didoakan dan akhirnya saya berkata, saya ini cuma hamba, kembali lagi, jadilah menurut kehendak Tuhan. Catatannya, saya sebagai duda tidak akan memproklamirkan dan menjajakan diri saya ya dengan ikut PDI, Persatuan Duda-Duda Indonesia. Saya tidak mau. Dan saya juga tidak cari-cari. Tapi kalau memang Tuhan kehendaki saya menikah, catatannya cuma satu. Seperti Adam, Hawa dibawa oleh tangan Tuhan kepada Adam.